Dulu saya suka banget dunia fashion, dulu saya tinggal di Bandung. Terus saya terinspirasi sama sebuah toko ada di Bandung. Jadi saya pengen banget bisa bikin produk-produk yang seperti yang saya suka yang ada di toko itu waktu itu. Jadi dari kuliah saya ikut belajar secara langsung sama desainer di sana di Bandung, private. Dari situ sambil kuliah saya juga ngambil beberapa pelajaran terkait dengan fashion. Waktu awal terjun saya fokusnya ke couture, jadi benar-benar produk yang detail. Misalnya contohnya kayak produk nanti saya ketayangkan ya, jadi dia lebih ke bis, lebih ke lace gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu dan terutama yang berpengaruh sekali adalah waktu saya S2 gitu. Karena saya S2-nya di bidang manajemen gas, itu saya berhubungan dengan banyak oil company waktu itu gitu kan. Teman-teman saya oil company itu saya terinspirasi sama mereka gitu, bahwa mereka tuh concern juga sama potensi-potensi daerah gitu. Dari situ saya punya ide gimana kalau kita naikin potensi daerah yang notabene itu adalah ada kain-kain juga di daerah gitu kan. Jadi saya mulai mengembangkan itu juga bersama, dulu dapat bantuan, dapat support dari Julie Leskodat. Jadi dia ada pemilik Levico, produk kain tenun, dan dia sangat-sangat inspiratif banget buat saya untuk bisa memberanikan diri untuk terjun di dunia yang menggunakan produk-produk kain Nusantara. Pertama kali saya terjun untuk megang kain tenun NTT karena memang support yang luar biasa banget dari Levico waktu itu. Dari situ orang udah mulai melihat bahwa wah ternyata produk kain ini tuh potensial banget gitu kan. Nah saya pun mencoba untuk menambah produk-produk lainnya dari daerah lain. Nah salah satunya adalah Gorontalo waktu itu. Jadi Gorontalo, saya terjun ke Gorontalo didukung oleh Perindak waktu itu sama Bank Indonesia untuk bisa mengembangkan komunitas di sana untuk membuat produk-produk karao yang lebih kekinian gitu, produk-produk yang lebih diterima oleh anak muda. Jadi waktu itu saya sempat terjun melakukan pelatihan di sana, dan akhirnya kita dapat produk baru dan itu ditayangkan di New York Fashion Week waktu itu. Kalau fashion show saya selalu bawa kain daerah, selalu. Yang terakhir kita bawa di Bali itu batik dari Jakarta, bareng ondel-ondel. Mungkin orang tuh ada yang tahu dan ada yang nggak tahu gitu. Saya sendiri malah waktu saya mau produk itu malah baru tahu gitu. Saya tahu ada, tapi saya nggak tahu ternyata tuh nggak cuma gambar ondel-ondel yang ada di dalam batik tersebut gitu kan. Jadi kita produksi, kita bikin, kita lihat concern marketnya tuh oke apa enggak gitu. Kita bikin yang lebih ringan, kayak celana pendek, blus-blus ya kan, yang bisa digunakan sehari-hari gitu. Kita show menggunakan selalu dengan produk-produk Nusantara gitu. Walaupun kadang-kadang ada beberapa produk yang kita ulang, misalnya Lombok, nanti saya akan ulang di London Fashion Week di bulan September. Kayak gitu, ada beberapa yang kita ulang. Jadi kalau udah di lokalnya udah keluar, biasanya kalau saya dapat panggung internasional saya bawa lagi gitu kan, supaya ingin tahu, kita harus tahu dulu nih marketnya oke nggak gitu, baru kita bisa memilih untuk produksi dalam kuantitas yang banyak atau mungkin ada yang harus diperbaiki dari kain tersebut. Awalnya kan couture ya, saya merasa kalau kainnya tuh kain daerah itu kan harganya juga cukup mahal gitu. Apabila kita desainnya secara couture, itu menjadi harganya semakin tinggi gitu. Jadi saya nggak bisa nge-grab pasar lebih luas. Jadi concern saya sekarang adalah gimana saya bikin produk memanfaatkan kain Nusantara tapi dengan harga produksi yang tidak terlalu tinggi sehingga masyarakat mampu membeli gitu. Jadi marketnya menjadi banyak dan kita bisa bersaing sama produk-produk yang masuk dari luar, dari China atau dari Bangkok gitu kan. Jadi kita aplikasiin si kain ini ke produk-produk ready to wear yang bisa digunakan sehari-hari. Nah, sehingga pasarnya tuh menjadi lebih besar dan costnya juga lebih rendah sehingga masyarakat mampu membeli produk itu. Produk saya, orang kenalnya tuh produk saya tuh simple dan elegan. Dan saya mengutamakan juga maintenance yang murah gitu kan. Jadi saya ingin bikin produk yang berkualitas tapi juga tidak memberatkan pembeli gitu. Misalnya kita pakai tenun yang full, misalnya tenun atau karao yang terlalu besar gitu kan, sehingga saat kita mencucinya atau kita maintenance-nya itu terlalu tinggi karena harus masuk ke dry clean gitu kan. Jadi orang mau beli juga mikir-mikir gitu kan, aduh nanti nyucinya mahal dan sebagainya. Jadi saya concern untuk semua orang tuh mau beli dan nggak keberatan gitu untuk merawatnya produk itu. Sampai saat ini beberapa daerah udah tembus untuk bisa memproduksi dalam kuantiti yang besar. Jadi saya juga nggak bikin cuma baju doang ya, pokoknya saya concern gimana caranya kain ini terpakai gitu. Jadi saya concernnya
memang apapun yang saya buat selama memanfaatkan kain daerah itu membantu mereka gitu, membantu pengrajin gitu. Dari situ mereka kalau udah semangat mendapatkan hasil dari situ, mereka malah lebih kreatif lagi, malah bikin yang bagus-bagus lagi gitu. Jadi sekarang kita lagi juga bikin tas dari bahan tenun, dari bahan batik gitu kan. Jadi dan concern juga harga harus bisa masuk dengan market. Sukses itu nggak ada batasannya ya, karena kita udah nyampe tahap ini pengen lagi lebih, selalu kayak gitu, selalu kalau kita punya target ini udah nyampe sini rasanya kayak oh ya gini aja deh rasanya, nggak ada, karena kita mencapainya itu nggak instan ya, jadi saat prosesnya itu yang itu kita nikmatin gitu. Saat kita udah nyampe tahap itu, kayak dulu pengen banget ada di panggung fashion show di Indonesia aja, pengennya cuma sekedar itu. Saat kita di panggung itu kita rasa oh begini ya rasanya, tapi yang dinikmati itu adalah prosesnya gitu. Jadi kalau definisi sukses susah ya, kita manusia pasti pengen lebih gitu. Saya pengen show di luar negeri, udah pernah oh begini ya rasanya, jadi bukannya rasanya kayak ya cuma begini aja, enggak gitu sih, cuman dalam prosesnya itu oh ini loh kita raih, jadi apalagi yang bisa kita lakukan lagi gitu. Kalau target saya sekarang sih, saya pengen selain show-show sekedar untuk pameran, show gitu kan, pengen juga benar-benar real. Kalau ini tuh ya apa yang saya kerjakan itu benar-benar berdampak banyak untuk masyarakat, terutama penenun di daerah. Harapannya pertama saya ingin banget cepat beres sekolah saya, sekarang lagi S3. Kebetulan jurusannya kesejahteraan sosial, yang kita angkat juga adalah pemberdayaan komunitas kain tenun di Lombok gitu kan. Jadi saya pengen cepat beres S3 saya gitu kan, biar bisa concern ke dalam market lagi gitu. Karena kan kemarin-kemarin kan saat sekolah itu adalah waktu yang kita concernnya lebih ke sekolah, jadi 30% sekolah, 70% bisnis gitu kan. Sekarang mau balik lagi fokus supaya bisa ningkatin lagi. Setelah pandemi kan kita harus ningkatin lagi nih semua nih gitu. Dulu punya pegawai berapa, terus sempat berkurang kan, pengennya nambah lagi gitu, kembali ke posisi yang awal aja.